Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur, kita juga patut bersyukur semua bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan pada malam hari ini kita datang kembali dalam ibadah doa penyembahan yang akan kita masuki bersama-sama pada malam hari ini. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang begitu spesial Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena hari Jumat besok kita akan memperingati hari kematian Yesus, di mana ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan iman kekristenan kita. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat, Dia yang mati di atas kayu salib, dan Dia yang sudah bangkit mengalahkan setiap maut, itulah yang membuat kita diselamatkan. Dan tidak ada karya yang lebih besar daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itu mari malam hari ini kita mau bersama-sama kembali merenungkan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, karya terbesar yang Tuhan selalu sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk ibadah doa penyembahan pada malam hari ini, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita mau menyerahkan seluruh ibadah kita pada malam hari ini. Biar Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang berhadirat di dalam ibadah kita. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami datang beribadah di dalam doa penyembahan kami. Sebelum kami masuk di dalam doa dan penyembahan kami mohon ampun Tuhan akan setiap dosa pelanggaran kami. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang jauh dari sempurna, yang masih banyak melakukan dosa dan kedagingan kami Tuhan. Karena itu pada malam hari ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Biar kiranya darah Yesus yang membasuh setiap kehidupan kami, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami pada malam hari ini, dan melayakkan setiap kami Tuhan. Mengampuni kami untuk kami dapat layak masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami masuk di dalam penyembahan kami, dalam pujian kami, di dalam doa-doa syafaat kami pada malam hari ini. Berikan urapan yang baru, agar kami benar-benar dapat dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran kami menyembah Tuhan. Dan kami merasakan hadirat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hadirat-Mu akan memberikan kelegaan bagi hidup kami. Hadirat-Mu akan memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Hadirat-Mu akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan pada malam hari ini. Kami merenungkan kasih yang begitu besar yang sudah Kau nyatakan atas kehidupan kami, sehingga kami manusia berdosa ini dapat diselamatkan. Kami mau merenungkan karya terbesar dalam kehidupan kami, yaitu pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau menderita gantikan kami Tuhan. Karena itu pada malam hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Hanya Tuhan saja yang kami muliakan melalui pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila masih ada kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mengganggu ibadah kami bersatu hati pada malam hari ini, kami patahkan, kami mau usirkan semua dari tempat kami masing-masing, dari hati kami, dari pikiran kami, semuanya kami mau usirkan dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pergi, tidak berkuasa lagi atas kehidupan kami, dan hanya darah Yesus yang membungkus kami semua. Roh-Mu yang mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Mari Bapak Ibu, kita mau pujikan sebuah lagu karya terbesar. Dan biarlah melalui pujian ini kita mau merenungkan pengorbanannya yang sudah begitu besar hanya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Mari kita mau katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita pujikan sekali lagi dari atas. Kita mau katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Biar pujian dari hati kami Tuhan, ya Yesus, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan karya terbesar
pengorbanan-Mu Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Mari kita bersyukur. Mari ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan, karena karya yang terbesar pengorbanannya sudah menyelamatkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karya terbesar di hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kau rela mati gantikan kami, manusia berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Kaulah yang ku miliki dalam hidup kami. Kaulah juru selamat kami, penyelamat hidup kami, Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kasih yang terindah. Terima kasih buat kasih yang tak bersyarat. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan kasih pengorbanan-Mu. Kami mau merenungkan penderitaan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang maha tinggi, Kau Allah yang maha mulia. Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Bagi Kau Allah, penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat karya yang terbesar. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Karena kami tahu tanpa pengorbanan-Mu, kami tidak akan pernah selamat Tuhan. Karena itu, biarlah kami terus mau mengingat setiap kebaikan yang kami terima. Biarlah kami terus mau mengingat pengorbanan-Mu yang begitu mulia, yang sudah menjadikan kami dari manusia yang tidak berharga, yang harusnya mati,
Tetapi karena pengorbananmu Kau menjadikan kami berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami mengingat terus kebaikan Tuhan. Biarlah kami mau memiliki hati seorang hamba seperti yang sudah Kau teladani Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita memujikan hati hamba. Ku tak dapat lupakan segala yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Amin, amin, amin. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar ku temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita memujikan dari atas. Ku tak dapat lupakan, ku tak dapat memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar
Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Kau sangat berarti bagiku. Ku perbaiki yang ada padaku. Ku persembahkan kepada. Selama ku hidup, mau menyembahmu Tuhan. Ya Yesus, Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, biar itu yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar selama kami hidup, kami mau menyembah hanya Tuhan, penyelamat kehidupan kami. Hanya menyembah Allah, hanya menyembah Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah pada malam hari ini, sebelum kami lebih dalam menyembah Tuhan, Kami mau menjadi seorang hamba yang menyiapkan seluruh kehidupan kami, menyiapkan seluruh tanah hati kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Sehingga kami dapat lebih dalam lagi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami untuk kami dapat mendengar dengan baik. Urapi hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar, yang murni, yang berasal dari Tuhan saja. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, berbicaralah. Urapi kami ya Roh Kudus, dan kami siap mendengarkan sebagian firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat malam, dan mari kita mau sedikit belajar akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, dan pada malam hari ini kita mau belajar dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini. Bagaimana kehidupan Yesus ya, yang dikatakan walaupun dalam rupa Allah, Yesus adalah Allah sendiri ya. Tapi Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia rela meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Untuk apa? Hanya untuk mati di atas kayu salib. Itu tujuan akhir Yesus ketika lahir di dalam dunia ini sebagai manusia.
agar kita manusia berdosa ini yang percaya kepada Dia, yang percaya dengan sungguh-sungguh dengan iman, dapat diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 katakan. Dia yang seharusnya setara dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dikatakan ayat tadi. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar rela meninggalkan semuanya itu. Meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Meninggalkan kemuliaannya di surga, meninggalkan tempatnya di surga. Dia rela untuk mengambil sebuah kedudukan yang hina sebagai seorang hamba. Bukan hanya dia mengambil kedudukan yang hina sebagai seorang hamba, tetapi kita lihat tadi, ayat dan bahkan kita sudah tahu bahwa Yesus taat sampai mati untuk keselamatan kita manusia berdosa. Agar kita yang harusnya masuk di dalam maut karena dosa-dosa kita bisa diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Dan Paulus menasehatkan kepada kita melalui ayat ini agar kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat juga di dalam diri kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai penyelamat hidup kita, sebagai penebus kehidupan kita, yang sudah menebus kita dari segala dosa dan maut. Kita harus memiliki kerendahan hati dan pikiran seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5 tadi dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang dinasihatkan oleh Paulus. Agar kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya pikiran dan perasaan yang bagaimana yang terdapat di dalam Kristus Yesus itu? Kita bisa lihat di ayat-ayat berikutnya, ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, perhatikan ini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dikatakan mengosongkan dirinya sendiri. Artinya apa mengosongkan diri sendiri? Yesus yang sebetulnya setara dengan Allah, dia memiliki kemuliaan yang sama. Tetapi dia rela mengosongkan dirinya, artinya dia rela mengesampingkan kemuliaannya. Dia rela mengesampingkan kemuliaannya. Dia yang sebetulnya di surga, dia memiliki kedudukan. Dia yang bertahta. Dia sebagai pencipta kehidupan kita. Tetapi dia rela mengesampingkan kedudukan tersebut. Dia yang di surga memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Tetapi dia rela meninggalkan semua kekayaannya. Dia yang memiliki segala hak surga. Dia yang layak memiliki hak untuk dilayani. Tetapi dia mengesampingkan hak tersebut. Dia mengesampingkan segala hak surgawi tersebut. Dia yang memiliki sifat-sifat ilahi, tetapi dia rela mengosongkan dirinya, dia mengesampingkan sifat-sifat ilahinya. Dan dia mengambil rupa seorang hamba, dia mengambil rupa seorang manusia, yang kalau
disakiti akan tersakiti. Ketika dia jatuh waktu Yesus masih anak-anak berlari, kemudian dia tersandung jatuh, mungkin ada luka, dia merasa sakit. Sama seperti manusia biasa. Ya. Dikatakan mengambil rupa seorang hamba, artinya apa? Artinya bukan menjadi orang yang dilayani, tetapi dia menjadi seorang pelayan yang melayani. Yang harus melakukan tugasnya, menyelesaikan tugasnya tanpa membantah. Seorang hamba ya hanya bisa bilang siap, ya. Siap, ya. Gak bisa membantah. Dan Yesus sudah melakukan hal tersebut. Dia sudah mengosongkan dirinya dengan segala kemuliaannya, dengan segala hak surgawinya, dengan segala sifat-sifat ilahinya. Dia kosongkan dirinya, dia tinggalkan itu semua, dan dia mengambil rupa seorang hamba. Dia yang harusnya dilayani, tetapi dia tinggalkan itu, dia melayani sebagai seorang hamba. Jadi mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, ini bukan hanya sekedar menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa keilahiannya. Bukan hanya sekedar menahan diri untuk, seperti waktu Yesus dicobai di padang gurun. Dia bisa sebetulnya menggunakan keilahiannya, kekuasaannya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan itu. Dia mengosongkan diri dan meninggalkan kemuliaan, kedudukan, kekayaan, semuanya tadi. Bukan hanya bicara tentang itu, tetapi mengambil rupa seorang hamba juga berarti bahwa dia mau menerima penderitaan. Dia mau menerima perlakuan-perlakuan buruk. Dia mau menerima kebencian-kebencian yang dia alami. Dia mau menerima kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi. Bahkan sampai dia mau menerima kematian yang terkutuk di salib. Dia mau menerima itu semua. Hanya untuk apa? Hanya untuk menebus kita manusia yang berdosa. Agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang hangus, yang habis di alam maut. Tetapi kita menjadi manusia-manusia yang mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Ini pengorbanan Yesus yang harus kita teladani bersama. Ketika Rasul Paulus bilang bahwa kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama dalam Yesus Kristus, artinya apa? Artinya kehidupan kita sebagai manusia-manusia, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan Tuhan, kita juga harus mau belajar meneladani Yesus. Yaitu kita harus mau belajar untuk mengosongkan diri kita dan juga mengambil rupa seorang hamba. Maksudnya bagaimana? Kita harus mau meninggalkan semua kedudukan yang kita miliki di dalam dunia ini. Jabatan, mungkin kalau di dalam kantor sebagai seorang presiden direktur, sebagai manajer, sebagai supervisor, sebagai pimpinan di sebuah kantor. Di dalam gereja mungkin sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, pengurus gereja, pemimpin-pemimpin di gereja. Di sekolah mungkin sebagai leader di OSIS. Kita harus mau rela meninggalkan segala kedudukan, kepandaian kita. Saya kan S2, S3, profesor. Tetapi Paulus menasehatkan, kita harus mau seperti Yesus, mau mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Karena kedudukan, kepandaian, kekayaan, dan lain-lain, itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya dibandingkan
kehidupan kita yang bisa masuk di dalam kemuliaan bersama Yesus. Kalau kita mau mengalami kemenangan bersama Yesus, kalau kita mau mengalami kemuliaan bersama Yesus, kalau kita pada saatnya nanti kita mau duduk bersama-sama dengan Allah Bapa, bertahta, kita masuk di dalam kerajaan Allah, kita harus mau mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Kita harus mau meninggalkan semua tadi, kedudukan kita. Bukan berarti tidak boleh ya. Memiliki kedudukan bukan berarti tidak boleh. Boleh, sangat boleh. Memiliki kekayaan boleh. Memiliki kepandaian harus. Tetapi jangan biarkan kedudukan, kepandaian, kekayaan itu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Yang Tuhan cari bukan itu. Yang Tuhan cari bukan presiden direktur, bukan manajer. Yang Tuhan cari bukan orang yang memiliki uang ratusan juta atau miliar dan sebagainya. Yang Tuhan cari bukan orang-orang yang memiliki gelar S1, S2, S3, nggak tahu apa lagi. Profesor ya. Yang Tuhan cari bukan itu. Tetapi yang Tuhan cari dan yang akan ditinggikan Tuhan, Allah, adalah orang-orang yang memiliki hati seorang hamba. Menjadi seperti seorang hamba. Pelayan yang melayani Tuhan. Yang melayani sesama. Menjadi seorang hamba yang mau dibentuk. Menjadi seorang hamba yang mau diisi dengan firman Tuhan. Menjadi seorang hamba yang melayani dengan setia. Bahkan ketika harus berkorban begitu banyak, seperti Yesus. Yesus ini seorang manusia, tetapi dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Meskipun demikian, dia tetap mau berkorban, mengorbankan segala sesuatu, bahkan mengorbankan nyawanya. Kita pun demikian. Kita harus memiliki perasaan dan pikiran yang sama seperti Kristus Yesus. Mau berkorban, rela berkorban. Sebagai seorang hamba kita harus mau rela berkorban. Ketika kita harus beribadah, ketika kita harus melayani Tuhan, ketika kita harus melayani sesama, kita berkorban. Datang beribadah, datang melayani itu berkorban. Harus ada pengorbanan. Korban waktu, korban mungkin biaya untuk transportasi. Belum nanti kalau melayani, korban tambahan korban waktu lagi, gitu ya. Dan banyak hal. Ya, mengalami penderitaan seperti Yesus. Penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini ketika kita beribadah, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjalani hari-hari kita, tidak ada sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami ketika dia mati di atas kayu salib. Mungkin kita harus mengalami perlakuan-perlakuan buruk sebagai anak-anak Tuhan. Dibenci, dikatakan, wah kamu sok suci. Gitu. Ya, saya dulu pernah mengalami itu waktu sekolah. Ngapain sih gereja-gereja terus? Gereja-gereja terus, sok suci lu gitu. Tapi inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang harus ada, yang harus kita teladani dalam Yesus, dari Yesus. Kita harus mau mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bisa dibentuk oleh Tuhan, menjadi kehidupan-kehidupan yang berbuah. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari para pelayan Tuhan,
bisa menyiapkan diri? Dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya. Jadi kita juga harus mau merendahkan diri kita dan taat. Ya. Artinya apa? Kita harus mau merendahkan diri kita harus mau tetap taat kepada firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita harus mau taat kepada firman Tuhan dan Roh Kudus meskipun kita harus menderita. Secara daging kita melakukan firman Tuhan mungkin menderita, tidak enak, sakit bagi daging. Ketika kita difitnah tapi firman Tuhan bilang kita harus mengasihi dan mengampuni. Wah, susahnya luar biasa. Tetapi kita dikatakan harus merendahkan diri dan taat. Seperti Yesus, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kita harus mau taat. Ketika kita taat kepada firman Tuhan dan Roh Kudus, mungkin kita harus berkorban begitu banyak dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus menerima hinaan, kita harus menerima kebencian, perlakuan buruk dan sebagainya. Tetapi dikatakan kita tetap harus mau taat. Dan bahkan dikatakan taat sampai mati. Artinya apa? Kita harus mau taat sampai daging ini mati. Sampai daging ini tidak bersuara lagi. Sampai dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Kita harus taat. Kita harus mau taat kepada firman Tuhan. Seperti Yesus taat kepada Bapa. Kita harus mau taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar pada saatnya nanti kita ditinggikan. Kita dimuliakan. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita tidak masuk bagian seperti sekam yang dibuang ke dalam api, dibakar sampai habis. Tetapi kita masuk dalam tuaian itu. Kita masuk dalam tuaian gandum. Mari, di hari yang baik ini kita mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus sudah teladani di dalam ketaatannya untuk masuk dalam penderitaan dan mati di atas kayu salib. Kita harus mau meneladani itu. Kita harus mau menaruh pikiran dan perasaan yang sama di dalam Yesus Kristus. Kita mau mengosongkan diri kita juga. Kita mau mengambil rupa seorang hamba yang mau melayani. Dan kita mau untuk taat. Mari saya undang semua sidang jemaat untuk dapat mengambil tempat. Kita masuk dalam penyembahan kita. Kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau kembali menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Dia Allah yang sudah meneladani bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama mau lebih dalam menyembah Tuhan. Karena kasih setianya benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Biar kita mau meninggikan Tuhan melebihi segalanya dari dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Darah-Mu Tuhan sudah layakkan kehidupan kami Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan
Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita memujikan kembali dari atas. Sungguh besar setiamu. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau. Kami mau tinggikan Kau Yesus. Melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Kau. Tinggikan Kau Yesus. Melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Kami mau tinggikan Kau Yesus. Kami mau lebih dalam menyembah Kau Yesus. Segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Dia, Allah yang kudus. Kita tinggikan Dia dengan mulut kita, dengan pujian penyembahan kita.
Berikan mazmur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau Raja segala raja, Kau pemilik kehidupan kami, Kau penebus kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, hosana, hosana bagi Kau Raja, hosana bagi Kau Allah, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Alfa dan Omega, Kaulah Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan, buat darah-Mu Yesus, buat pengorbanan-Mu, buat teladan yang Kau berikan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, 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 hosana bagi Kau, hosana bagi Kau, Juru Selamat kami, penebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur, bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, untuk bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ingatlah akan setiap kebaikan Tuhan, ingatlah akan setiap pengorbanannya. Ketika Dia harus dicambuk, ketika Dia harus mengalami sengsara daging, hanya untuk kita manusia yang berdosa. Dia sudah mengosongkan dirinya, bahkan Dia mengambil rupa seorang hamba, hanya untuk kita manusia yang berdosa ini. Karena itu tidak ada kata lain selain pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, sebagai manusia yang sudah mengalami penebusan Kristus, yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima keselamatan dari Yesus, biarlah kami juga mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk kami meneladani Yesus, mau mengosongkan diri kami dan mengambil rupa seorang hamba yang mau dengan taat dan setia melayani Tuhan, yang mau dengan taat dan setia diisi oleh firman Tuhan, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, ketika musim tuaian itu tiba, Kau mendapati kami berbuah. Kau mendapati kami berbuah, dan kami masuk dalam tuaian-tuaian gandum itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan
Sebab Engkaulah adalah Tuhan yang maha tinggi, yang layak dimuliakan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau sembah, Kau ku sembah. Bapak Ibu yang ingin mengangkat tanganmu, angkatlah tanganmu dan sembahlah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang maha tinggi. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
Itulah pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang maha tinggi. Hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur pada malam hari ini, bila Engkau masih mendapati kehidupan kami ini masih jauh dari sempurna Tuhan, masih penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan pada malam hari kami mau belajar seperti Engkau. Kami mau mengosongkan diri kami Tuhan, dan kami mau mengambil rupa seorang hamba yang taat dan setia kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi hamba yang setia melayani Tuhan, yang setia beribadah hanya kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Karena hanya Engkau layak yang kami sembah Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk kami terus dapat taat kepada firman Tuhan, kami dapat taat kepada Roh Kudus. Meskipun mungkin ada penderitaan yang harus kami lalui, ada pengorbanan yang harus kami berikan, ada cacian, ada hinaan, ada makian, ada penderitaan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang kuat akan terus menguatkan setiap kehidupan kami. Roh Allah itu akan terus menguasai kehidupan kami dan menguatkan kehidupan kami, untuk kami menjalani hari-hari kami menjadi seorang hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa biar kiranya kehidupan anak-anak Tuhan dapat menjadi kehidupan anak-anak Tuhan, bukan menjadi tuan, tetapi menjadi seorang hamba seperti yang Kau teladani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada malam hari ini untuk setiap kehidupan nikah anak-anak-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati dan memelihara setiap kehidupan nikah anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami menjalani hidup nikah kami tahu ada hal-hal yang ingin menghancurkan kehidupan nikah. Iblis tidak suka akan kehidupan nikah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan iblis berusaha untuk menghancurkan setiap kehidupan nikah anak-anak-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami menyerahkan kehidupan nikah kami dalam tangan Tuhan, ketika kami menyerahkan kehidupan nikah kami dan Engkau ada di tengah-tengah kehidupan nikah kami percaya Tuhan bahwa kehidupan nikah anak-anak-Mu akan terus kuat bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan nikah kami bersama dengan Tuhan akan membawa terang dan garam bagi orang-orang lain, bagi kehidupan nikah yang lain. Tapi bila ada kuasa iblis yang ingin menghancurkan hidup nikah yang ada Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa segala keegoisan yang menghampiri setiap kehidupan nikah yang ada, setiap yang ingin menghancurkan setiap hidup nikah yang ada, kami bersatu hati. Segala sifat-sifat tadi, segala kuasa iblis, segala hal yang ingin menghancurkan itu Tuhan, kami bersatu hati pada malam hari ini. Kami patahkan, kami menghancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghancurkan hidup nikah anak-anak-Mu yang mau taat dan setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap hidup anak-anak Tuhan yang saat ini secara tubuh mungkin ada dalam keletihan, mungkin sakit penyakit yang ada Tuhan. Dalam mungkin secara fisik mengalami penurunan karena usia. Karena itu Tuhan pada malam hari ini kami berdoa, biarlah kiranya belas kasihan Tuhan ada buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa bila ada yang mengikuti ibadah ini, bahkan mungkin tidak mengikuti ibadah pada malam hari ini, yang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya, yang mengikuti ibadah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kau imani, Kau jamah bagian-bagian yang sakit, dan pada malam hari ini Kau imani bahwa Yesus, pengorbanan Yesus, darah Yesus, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit. Karena itu jamahlah bagian tubuh-tubuh yang sakit dan berdoalah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau berserah kepada Engkau.
Jamalah kami, biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan, darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib, menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada, melepaskan setiap penyakit yang ada dari tubuh kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti janji-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan sudah berikan bagi kami anak-anak Tuhan yang percaya akan Kau, yang menerima korban penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja yang ada, biar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami semua, agar terus Ibu Gembala dapat mengembalakan kami, domba-dombanya, dan seluruh pengurus gereja juga dapat mengatur semua kegiatan-kegiatan yang ada, dan juga mengatur semua jemaat yang ada Tuhan. Biarlah kami semua diberi hikmat agar dapat mengurus gereja ini, mengurus jemaat yang ada dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berikan kekuatan kepada Ibu Gembala, berikan kesehatan, berikan hikmat yang hanya berasal dari Tuhan saja, untuk terus dapat menggembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dan para imam-imam. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan kemurahan kepada kami semua, untuk terus dapat beribadah melayani Tuhan. Beri kesempatan Tuhan kepada kami, untuk kami dapat menunjukkan ketaatan kami kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak, kami berdoa pada malam hari ini untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik-Mu, yang sudah memberikan korban syukur, yang sudah memberikan korban persembahan khusus. Kau melihat setiap hati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati setiap kehidupan kami yang sudah memberi dengan penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati bangsa ini dengan kesejahteraan, dengan damai-Mu Tuhan. Karena kami tahu bangsa ini adalah bangsa milik-Mu. Kami tahu Tuhan bangsa ini adalah bangsa kesayangan-Mu, kepunyaan-Mu sendiri. Karena itu Tuhan, biarlah Kau kuasai setiap kami, agar damai sejahtera ada terus dalam setiap kehidupan kami. Kesejahteraan di kota-kota yang ada terus. Dan biarlah anak-anak Tuhan dapat menjadi terang dan garam bagi setiap daerah-daerah yang ada. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada dari pusat sampai pada daerah. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin, dapat memerintah dengan baik, dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah-ibadah yang ada juga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, khususnya pada waktu Jumat Agung besok Tuhan, kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Kami mau memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja berhadirat, menyampaikan firman-Mu, agar kami Tuhan terus dapat diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Dan juga untuk ibadah Paskah, merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita surga ada melimpah atas kehidupan kami. Kami dapat menerima dengan sukacita kebangkitan-Mu, dan merayakan dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu akan terus bekerja, akan terus membawa keubahan dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan terus menguatkan kehidupan kami, untuk kami dapat semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, ketika kami mengakhiri ibadah kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh Roh Kudus. Setiap hari kami butuh Roh Kudus. Karena itu Tuhan, biarlah kami mau mengatakan, ya Roh Kudus, peganglah tangan kami setiap hari, agar kami tidak tersesat ketika kami mengikuti jalan-Mu. Mari saya undang semua bagi berdiri, kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus.
Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini dan berdoa memohon Roh Kudus terus memegang kehidupan kita. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, dan itulah permohonan kami. Biarlah Engkau memegang tangan kami ya Roh Kudus, agar kami dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Roh-Mu, dan kami kuat ketika kami mengambil rupa seorang hamba, menjadi seorang hamba yang mau taat dan setia melayani Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan saja. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami setiap hari, pegang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini kami mau akhiri ibadah kami. Kami mau menyerahkan seluruh doa, penyembahan kami, pujian kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan akan setiap doa-doa kami. Engkau dengarkan, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan kami akan akhiri ibadah doa penyembahan ini pada malam hari ini dengan memohonkan berkat yang berasal dari Tuhan. Mari sedang jemaat kita arahkan hati dan angkat tanganmu untuk menerima berkat yang dari Tuhan saja. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus terus menyertai kita dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan sudah menerima berkat Tuhan pada malam hari ini bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam dan sampai bertemu di dalam ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati. His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that